Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Views. Kali ini saya akan membahas alur drama Korea full episode My Queen. 아직 엄마란 말도 할 줄 몰라. 그만해. 안돼 그게. Drama dimulai saat terjadi penyerangan terhadap keluarga dari Profesor Haeso. Para penjahat menginginkan tentang hasil data lokasi minyak bumi. Beruntungnya, Haeso dan keluarganya bisa melarikan diri. Ia meminta istrinya agar lebih dulu pergi bersama dengan pelayan Gi-chan. Walaupun berat untuk dilakukan, Nyonya Lee terpaksa menuruti demi keselamatan dari putrinya. 어서 가라니까. 이제까지. Sedangkan Haeso akan mengecoh para penjahat itu. Sebisa mungkin ia menggiring mereka agar mengejarnya. Namun, mereka telah berhasil mengepung Haeso dan memintanya untuk menyerahkan data itu. Sementara itu, Nyonya Lee dan Gi-chan telah sampai di tepi jalan dan bertemu dengan para tim penyelamat yang dipimpin oleh Jang Do. Jang Do meminta Nyonya Lee membawa anak-anak untuk masuk ke dalam mobil. Sedangkan ia akan membawa Gi-chan untuk menyelamatkan Haeso. Di sisi lain, Haeso dipaksa agar segera menyerahkan bukti itu. Namun, Haeso tetap tak mau, hingga kesabaran mereka habis dan akan menembaknya. Beruntungnya, tim penyelamat segera datang dan berhasil mengalahkan mereka. Di sini, Jang Do ingin tahu di mana data itu berada. Haeso memberitahu kalau data itu dibawa oleh Gi-chan. Setelah mengetahuinya, tiba-tiba Jang Do menembak Haeso. Ternyata dalang dari semua penyerangan itu adalah Jang Do, di mana ia rela membunuh temannya sendiri demi mencapai tujuannya. Sedangkan Gi-chan memohon agar ia tak dibunuh. Ia akan melakukan apapun dan menutup mulut dengan apa yang telah terjadi. 나 아직 어린 아들이 있어. 나 평생 입 다물고 있을게요. Kematian dari Haeso membuat luka yang mendalam bagi Nyonya Lee, di mana ia masih tak terima telah ditinggalkan oleh suaminya. Di saat Nyonya Lee lemah tak berdaya, di saat itulah Jang Do menjadi penyelamat untuk Nyonya Lee bersandar. Setelah acara pemakaman selesai, Jang Do meminta Gi-chan bicara. Ia menyuruh Gi-chan agar membunuh putri dari Nyonya Lee. Jika menolak, putra dari Gi-chan lah yang akan menjadi korbannya. Dengan terpaksa, Gi-chan menuruti perintah itu. Di malam itu, saat hujan turun sangat deras, Gi-chan melancarkan aksinya untuk membunuh putri dari Nyonya Lee. Namun saat melihat Yojin, ia tak sanggup untuk melakukannya, di mana Gi-chan lebih memilih untuk menyelamatkan Yojin dan membawanya pergi sejauh mungkin. Di sini, Gi-chan menyerahkan Yojin kepada temannya yang bernama Pak Chol dengan memberikan uang sebagai imbalannya. Pak Chol diminta agar merawat Yojin seperti anak kandungnya sendiri. Hilangnya Yojin membuat Nyonya Lee sangat bersedih. Gi-chan memberitahu kalau Yojin terseret ombak saat bermain di tepi pantai. Ia meminta maaf karena tak bisa menjaganya. Para polisi juga berusaha untuk melakukan pencarian, tapi belum membuahkan hasil dan hanya menemukan sepatu milik Yojin. Mendapat kenyataan itu membuat Nyonya Lee sangat tak kuasa. Baru saja ia kehilangan suaminya, kini ia juga harus kehilangan putrinya. Di saat Nyonya Lee bersedih di makam suaminya, Jang Do datang dengan membawa kedua anaknya. Statusnya yang seorang duda beranak dua, yang mempunyai niat untuk menjadikan Nyonya Lee sebagai istrinya. Awalnya, Nyonya Lee tak mau menerima tawaran itu, karena suaminya belum lama meninggal dan ia juga baru saja kehilangan putri yang paling disayangi. Namun, Jang Do berusaha untuk mendesak. Ia mengatakan kalau dirinya dan kedua anaknya
bisa menggantikan keluarga dari Nyonya Lee yang telah tiada. Mendengar itu, membuat Nyonya Lee marah dan ingin pergi dari sana. Namun saat melihat tangis dari kedua anak itu, membuat Nyonya Lee tak tega dan akhirnya bersedia menerima tawaran itu. 아직 엄마란 말도 할 줄 몰라. Singkat cerita, 11 tahun telah berlalu. Yojin telah tumbuh remaja dan diberi nama baru yaitu Haeju. Keluarga Pak Chul tergolong sangat miskin. Ditambah lagi, ia mempunyai banyak anak dan istrinya sedang dalam kondisi mengandung. Namun, hadirnya Haeju di keluarga itu membuat istri Pak Chul tak senang. Selama ini, Budal tak pernah menganggap Haeju sebagai putrinya. Ia beranggapan kalau Haeju adalah anak dari selingkuhan suaminya, dan itu membuatnya sangat membenci Haeju. Bahkan, setiap malam Haeju disuruh untuk tidur di luar. Melihat keadaan itu membuat Pak Chul sangat kasihan kepada Haeju. Walaupun Haeju bukanlah putri kandungnya, tapi Pak Chul telah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. 참말로 따숩구만. 그만 자더라고. Keesokan harinya, saat berangkat ke sekolah, Haeju tak seperti teman-temannya. Ia memanfaatkan waktu istirahatnya untuk mencari botol bekas untuk dijual. Melihat itu, teman-temannya pun mengejeknya. Salah satu temannya yang bernama Inhua memberitahu kalau di rumahnya banyak sekali botol bekas. Jika mau, Haeju bisa datang untuk mengambilnya. Setelah pulang sekolah, Haeju pun datang ke rumah Inhua. Namun ternyata orang tua Inhua adalah Jangdo dan Nyonya Lee. Seakan takdir telah mempertemukan mereka, di mana Nyonya Lee tidak tahu kalau Haeju adalah putrinya yang telah lama hilang. Setelah itu, Haeju diminta untuk makan malam bersama. Untuk pertama kalinya, ia melihat makanan yang begitu banyak. Saat memakan makanan itu, Haeju sangat bersedih karena mengingat dirinya harus menahan lapar demi keluarganya. Namun sekarang, ia bisa makan dengan sepuasnya. Setelah selesai, Haeju berterima kasih karena telah memberikannya makanan dan semua botol bekas ini. Dengan begitu senangnya, Haeju pulang ke rumah. Namun, karena Haeju pulang terlalu malam membuat Pak Chul khawatir. Apalagi melihat kaki Haeju terluka akibat mengumpulkan botol bekas. Sebagai seorang ayah, Pak Chul merasa kasihan melihat Haeju harus ikut mencari uang demi mencukupi kebutuhan. Ia meminta agar Haeju tak perlu lagi melakukan itu, karena tugas mencari nafkah adalah kewajiban dari seorang ayah. Namun, semua usaha dan kerja keras dari Haeju selalu salah di mata Budal, di mana ia menganggap Haeju anak nakal yang hanya bisa menyusahkan. 반찬값이라도 벌라고 일하고 병접도 안 늦었구만. 그만하시오. Keesokan harinya, tiba-tiba para rentenir datang untuk menagih hutang, di mana Pak Chul dipaksa agar segera melunasi semua hutang-hutangnya. Bahkan, mereka tak segan melakukan kekerasan. Melihat ayahnya dipukuli, membuat Haeju tak terima. Ia pun mencoba melawan mereka. Namun, Haeju malah dibawa untuk dijual sebagai pengganti semua hutang itu. Melihat anaknya dalam bahaya, Pak Chul hanya bisa memohon agar mereka tak menyentuh putrinya. Ia meminta agar diberikan waktu sedikit lagi, hingga pada akhirnya rentenir itu pun memberikan sedikit waktu. Sepulangnya mereka ke rumah, Haeju membawakan makanan untuk adiknya. Namun ia diberitahu kalau adiknya telah menghilang. Hal ini pun membuat Budal sangat marah. Ia menyalahkan Haeju tak becus menjaga adiknya. Sedangkan Pak Chul mencoba membela Haeju. Kenapa selalu Haeju yang selalu disalahkan? Namun di tengah keributan itu, tiba-tiba Yongju kembali. Hal ini pun membuat Budal sangat senang.
Ia begitu khawatir dengan keadaan dari putrinya. Melihat ibunya begitu sayang kepada sang adik, membuat Heijo sangat cemburu. Kenapa sang ibu selalu pilih kasih dan hanya bisa menyalahkan dirinya? Heijo hanya bisa menangis dan pergi begitu saja. Namun, Heijo mencoba menguatkan dirinya sendiri. Ia tak boleh lemah dan bersedih hanya karena ini. 괜찮아, 혜주야. 괜찮단게? Sementara itu, Pak Chul diminta bicara oleh Ki-chan yang memintanya agar melarang Heijo datang ke tempat Jangdo. Tanpa ada alasan yang jelas, Ki-chan begitu marah. Ia menganggap kalau Pak Chul sengaja menyuruh Heijo datang ke tempat itu untuk meminta uang. Mendengar itu membuat Pak Chul tak terima. Ia tak mengerti kenapa Heijo dilarang datang ke tempat itu. Namun, Ki-chan tak mau menjelaskan dan meminta Pak Chul agar segera pergi. Melihat sikap Ki-chan yang begitu aneh terhadap Heijo membuat Pak Chul curiga. Mungkinkah Heijo ada hubungannya dengan Jangdo dan Nyonya Lee? Untuk membuktikan kecurigaannya, Pak Chul mencari tahu apakah Jangdo dan Nyonya Lee pernah kehilangan seorang anak. Salah satu pegawai memberitahu kalau Nyonya Lee kehilangan putrinya saat masih bayi, dan semua itu karena keteledoran dari Ki-chan. Kini jelas sudah kalau Heijo adalah anak dari Nyonya Lee. Tapi mengapa Ki-chan melakukan itu dan apa tujuannya? Tak mau berlarut memikirkan hal itu, Pak Chul menemui Heijo dan mengajaknya pulang bersama. Namun sesampainya di rumah, Budal kembali marah kepada Heijo yang meminta Heijo agar tak kembali lagi ke rumah ini. Dengan teganya, Budal mengusir Heijo dan tak ingin lagi melihat wajahnya. Sedangkan Pak Chul mencoba membela Heijo. Ia tak mengerti kenapa istrinya selalu menyalahkan Heijo. Melihat orang tuanya selalu bertengkar karena dirinya, Heijo meminta sang ayah agar mengalah. Ia tak apa-apa dilakukan seperti itu, asalkan ibunya tak lagi marah. Kini, sambil menahan tangisnya, Heijo memasak nasi. Ia masih tak mengerti kenapa ia diperlakukan tak adil oleh ibunya. Sedangkan Pak Chul mencoba menghibur putrinya yang meminta Heijo agar lebih bersabar menghadapi sikap ibunya. Mendengar itu, Heijo mencoba menguatkan dirinya. Mungkin sang ibu seperti itu karena memikirkan banyak hutang dan hidup kita yang susah. Heijo rela dimarahi setiap hari, asalkan bisa melihat ibunya lebih baik lagi. 근데 어찌 울어야? 지는 진짜 괜찮아라. Keesokan harinya, Pak Chul datang ke tempat Nyonya Lee. Dari kejauhan, ia melihat Nyonya Lee begitu bahagia bersama dengan keluarganya. Seharusnya, Heijo juga bisa bahagia jika hidup dengan orang tua kandungnya. Namun, kedatangan Pak Chul dilihat oleh Ki-chan, di mana Ki-chan langsung membawa Pak Chul ke tempat sepi dan langsung memarahinya. Kenapa Pak Chul datang ke tempat ini lagi? Sedangkan Pak Chul sudah mengetahui semuanya bahwa anak yang diberikan kepadanya adalah anak kandung dari Nyonya Lee. Mendengar itu, Ki-chan berusaha menyangkalnya. Ia masih berpura-pura tak mengerti. Sedangkan Pak Chul akan mencari sendiri tentang kebenaran itu dengan menanyakan langsung kepada Nyonya Lee. Namun dihentikan oleh Ki-chan. Lalu ia menawarkan sejumlah uang. Hal ini pun membuat Pak Chul marah. Karena ulah dari Ki-chan, anak yang tak bersalah harus hidup menderita. Seharusnya, Heijo bisa hidup bahagia jika bersama dengan orang tuanya. Tapi kenapa Ki-chan tega melakukan ini kepada Heijo? Namun, Ki-chan tetap tak mau bicara, hingga membuat Pak Chul semakin marah. Lalu saat berjalan menuju ke rumahnya, Pak Chul bertemu dengan Heijo. Heijo terlihat begitu kotor karena mencari ikan untuk dijadikan lauk. Melihat itu membuat Pak Chul marah. Kenapa Heijo selalu rela melakukan apapun demi keluarganya? Seharusnya ini adalah tanggung jawab dari seorang ayah. Ia tak mau lagi melihat Heijo menderita. Lalu membuang semua ikan itu begitu saja. Sambil ia memunguti semua ikan-ikan itu, Heijo tak mengerti kenapa ayahnya bersikap seperti ini. Menyadari sikapnya yang sudah keterlaluan, Pak Chul hanya bisa meminta maaf.
Harusnya ia bangga memiliki putri seperti Haejo. Setelah kejadian itu, Pak Chul tak tega melihat Haejo selalu tidur di luar. Ia pun membawa Haejo masuk ke dalam. Namun karena hal ini membuat Budal sangat marah. Ia tak terima dan meminta agar Haejo dibawa keluar. Sedangkan Pak Chul memohon agar istrinya mau sedikit saja merasa kasihan kepada Haejo. Haejo juga bagian dari keluarga ini. Tapi bagi Budal, ia tak akan pernah menganggap Haejo sebagai anaknya. Keesokan harinya, Jang-do sangat marah karena Ki-chan tak bisa melakukan tugasnya untuk membujuk warga pesisir pantai agar mau menjual tanahnya. Jang-do berencana membuat pabrik di wilayah itu. Namun semua impiannya harus tertunda. Ia pun menyalahkan Ki-chan. Dengan teganya, ketua memukuli Ki-chan tanpa ampun. Sedangkan dari kejauhan Chang Hee melihat ayahnya dipukuli. Ia hanya bisa menangis karena tak bisa menolong ayahnya. Setelah itu, Chang Hee mengobati luka ayahnya. Ia melihat banyak bekas luka yang diterima oleh ayahnya. Selama ini, Chang Hee hanya bisa menangisi keadaan dari ayahnya. Suatu hari nanti ia berjanji akan mengeluarkan ayahnya dari semua penderitaan ini. Di sisi lain, Haejo sedang bersama dengan temannya yang bernama Kang San. Di saat mereka sedang asik bicara, lalu datanglah In-hwa, di mana In-hwa menyukai Kang San dan tak suka melihat Haejo berada di dekatnya. Namun, Kang San terlihat lebih menyukai Haejo. Haejo lebih mandiri dibandingkan In-hwa yang sangat manja. Lalu datanglah Chang Hee. Chang Hee diminta nyali agar membawa In-hwa kembali. Namun In-hwa tak mau. Ia malah mengajak mereka semua untuk naik ke kapal milik ayahnya. In-hwa ingin menyombongkan dirinya kalau ia bisa mengemudikan kapal ini. Tapi setelah kapal melaju, ia menyuruh Haejo untuk mengambil alih kemudi. Namun tiba-tiba kapal berhenti. Ternyata kapal itu mengalami kerusakan. Dan lebih fatalnya lagi, kapal mengalami kebocoran. Hal ini pun membuat mereka sangat panik. Mereka mencoba membuang air yang masuk ke dalam kapal. Tapi usaha mereka hanya sia-sia. Haejo mencoba meminta bantuan namun tak ada jawaban. Kini kapal akan semakin tenggelam. Mereka segera memakai pelampung keselamatan, lalu dengan segera meninggalkan kapal. Mereka hanya bisa pasrah akan keadaan. Sementara itu, Pak Chul mencari keberadaan dari Haejo. Ia sangat khawatir kenapa Haejo tak kunjung pulang. Lalu, Pak Chul diberitahu kalau ada kapal yang menghilang. Putri dari Nyonya Lee juga telah menghilang. Mereka takut kalau anak-anak membawa kapal yang telah rusak. Lalu datanglah Jang-do dan Nyonya Lee. Penjaga memberitahu kalau In-hwa bersama anak-anak yang lain membawa kapal dengan kondisi rusak. Hal ini pun membuat mereka sangat panik. Pencarian pun segera dilakukan. Kakek Kang San yang merupakan pemilik dari penggalangan kapal segera mengerahkan anak buahnya untuk menyisiri seluruh pantai. Karena malam hari, penglihatan mereka menjadi terbatas. Sedangkan Haejo dan teman-temannya melihat ada kapal yang akan mendekat. Mereka mencoba berteriak sekeras mungkin, berharap bisa ditemukan. Namun usaha mereka sia-sia. Para kapal pencari malah semakin pergi menjauh. Kini malam semakin larut, ditambah lagi hujan turun sangat deras. Kondisi mereka pun semakin lemas. Apalagi Kang San sempat mengalami luka di kakinya, hingga membuatnya tak sadarkan diri. 같은 소리 하지 마. 우리 절대 안 죽어. 나 추워 죽겠어. 큰일 나야? 정신 차려보더라고. Keesokan harinya, kondisi mereka sudah di ambang batas. In-hwa sudah tak kuat lagi. Melihat itu, Chang Hee mencoba menolongnya, lalu mengangkatnya ke atas pelampung. Namun, Haejo juga telah kelelahan. Ia pun ikutan tak sadarkan diri. Sedangkan, Chang Hee mencoba menyelamatkannya, hingga membuat mereka harus terpisah. Sementara itu, mereka masih terus mencari. Salah satu petugas menemukan puing-puing kapal yang dinaiki oleh anak-anak.
Hal ini pun membuat mereka sangat bersedih. Sudah bisa dipastikan kalau anak-anak diragukan keselamatannya. Namun di tengah kesedihan itu, petugas memberitahu kalau telah menemukan 2 anak. Mendengar itu, mereka pun segera menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, kedua anak itu ternyata adalah Haejo dan Chang Hye. Namun, kondisi mereka berdua sangat kritis dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi, Nyonya Lee tak setuju jika kapal dibawa kembali. Lalu bagaimana dengan nasib anaknya? Hal ini pun ditentang oleh Pak Chul. Keselamatan dari putrinya juga sama pentingnya. Ia meminta petugas agar membawa kapal ini kembali. Karena tak mendapatkan respon, Pak Chul berencana mengemudikan kapal ini seorang diri. Namun tiba-tiba Jang Do melepaskan tembakan. Ia mengancam jika tetap melakukannya, Pak Chul akan kehilangan nyawanya. Karena tak mempunyai pilihan lain, Pak Chul ingin mengatakan yang sebenarnya, bahwa Haejo adalah anak dari Nyonya Lee. Namun ucapan itu harus terhenti karena Haejo tiba-tiba tersadar. Melihat itu, Pak Chul sangat bahagia karena putrinya baik-baik saja. Sedangkan Nyonya Lee bertanya kepada Haejo, bagaimana dengan putrinya? Haejo memberitahu kalau In-hwa dan Kang San berada di sebelah barat. Mereka di atas sebuah rakit dan kemungkinan mengarah ke tepian pantai. Mengetahui itu, mereka pun segera melakukan pencarian. Tak butuh waktu lama, In-hwa dan Kang San berhasil ditemukan. Mereka pun segera dilarikan ke rumah sakit. Namun, kondisi mereka berdua sangatlah kritis. Hal ini pun membuat Nyonya Lee sangat bersedih. Ia menyalahkan suaminya kenapa mengizinkan In-hwa bermain di pinggiran pantai. Sementara itu, Pak Chul dimarahi istrinya, di mana Budal menyalahkan suaminya karena mengajari Haejo mengemudikan kapal, dan akibatnya hanya merugikan banyak orang. Namun, semua pembicaraan itu didengar oleh Ketua Kang, di mana Ketua Kang tak terima karena mengetahui kalau Pak Chul sengaja mengajari anak di bawah umur untuk mengemudikan kapal, hingga membuat banyak orang celaka. Setelah itu, Pak Chul diberitahu kalau Haejo telah tersadar. Ia pun segera menuju ke sana. Pak Chul ingin tahu apakah benar Haejo yang mengemudikan kapal itu. Sedangkan Haejo hanya bisa meminta maaf karena telah membuat banyak orang menderita. Ia berjanji tak akan mengulanginya lagi. 그걸 뭐 든다고 운전을 했냐? 정말로 죄송해요. Setelah keadaan Haejo mulai membaik, ia pun ingin melihat kondisi dari In-hwa. Namun kehadirannya membuat Nyonya Lee sangat marah. Karena Haejo yang mengemudikan kapal itu, ia pun disalahkan. Bahkan Nyonya Lee sampai menampar Haejo. Sedangkan dari kejauhan, Pak Chul hanya bisa menangis melihat Haejo diperlakukan seperti itu. Andai saja Nyonya Lee tahu kalau orang yang telah ia sakiti adalah putri kandungnya sendiri, pastilah ia sangat terluka. 처음부터 너가 쟤 만났던 게 재앙이었던 거야. 야, 죄송해요. Setelah itu, Haejo dibawa pulang ke rumah. Ia diminta untuk istirahat agar kondisinya semakin membaik. Setelah itu, Pak Chul diminta bicara oleh istrinya. Budal sangat kecewa kenapa suaminya selalu mementingkan Haejo dan tak pernah memikirkan kondisinya yang sedang hamil besar. Sejak kedatangan Haejo di keluarga ini, ia merasa selalu dalam kesialan. Lebih baik Haejo pergi dari rumah ini. Mendengar itu, Pak Chul sangat marah kenapa istrinya bisa mengucapkan kata-kata yang begitu menyakitkan. Sedangkan dari luar, Haejo mendengar semua pembicaraan itu. Ia hanya bisa menahan tangisnya. Kenapa ibunya tak pernah sedikit pun menyayanginya? Lalu saat Pak Chul keluar, ia melihat Haejo ada di sana, di mana Haejo langsung pergi sambil menangis. Melihat itu, Pak Chul segera mengejar putrinya. Ia mencoba menenangkan Haejo bahwa semua yang dikatakan sang ibu tidaklah benar. Namun, Haejo sudah tahu kalau sebenarnya ia bukanlah anak kandung dari sang ibu. Seberapa keras ia mencoba mengambil hati dari sang ibu, tapi tetap saja ia tak akan pernah dianggap. Lalu,
Heijo ingin tahu siapa sebenarnya ibu kandungnya. 들었냐? 알고 있었어라. 아, 네 언니 잘 알면서 뭐냐? 지 낳아준 친언니는 누구나요? Mendengar itu, Pak Chul mengatakan kalau sang ibu sebenarnya menyayangi Heijo, tapi memang orangnya sedikit emosian. Namun, Heijo tak bisa dibohongi. Melihat sang ibu menyayangi kakak dan adiknya itu jelas sudah berbeda. Mereka sangat disayang dan diperdulikan, sedangkan dirinya selalu salah dan diabaikan. Orang-orang juga mengatakan kalau dirinya hanyalah anak buangan. Mendengar itu, membuat hati Pak Chul sangat pilu. Ia mencoba meyakinkan putrinya, apapun yang akan terjadi, Heijo akan tetap menjadi putri yang selalu ia banggakan. 놈들이 뭐라고 해도 정말로 죄송해요. 그러면 다시는 그런 엉뚱한 생각하지 말아야. 네 언니 딸인 거야. Keesokan harinya, keadaan Inhwa akhirnya mulai membaik. Ia ingin tahu kondisi dari teman-temannya, terutama keadaan dari Heijo. Namun, Nyonya Lee melarang Inhwa agar tak berteman lagi dengan Heijo, karena Heijo hanya anak nakal yang menyebabkan semua kekacauan ini. Mendengar itu, Inhwa membela Heijo yang memberitahu kejadian yang sebenarnya, bahwa dirinya lah yang menghidupkan dan membawa kapal itu untuk pamer kepada semua teman-temannya. Kemudian, ia menyuruh Heijo yang mengemudikan kapal itu. Lalu saat kecelakaan itu terjadi, Heijo lah yang menyelamatkan nyawanya. Mendengar itu membuat Nyonya Lee merasa bersalah karena telah memukul Heijo. Untuk menebus semua kesalahannya, Nyonya Lee mengundang Heijo dan keluarganya untuk makan malam bersama. Di momen itu, Pak Chul melihat Heijo begitu bahagia. Andai Heijo berada bersama orang tua kandungnya, pasti Heijo akan selalu mendapatkan kasih sayang. Namun semua itu hanyalah angan-angan belaka. Di sini, Nyonya Lee berterima kasih karena Heijo telah menyelamatkan putrinya. Ia menganggap kalau Heijo adalah anak yang berhati mulia. Kedua orang tuanya pasti sangat beruntung memiliki anak sebaik Heijo. Namun, pujian itu membuat Budal sangat kesal, di mana ia selalu menganggap kalau Heijo adalah anak nakal dan hanya bisa membuat ulah. Sedangkan Pak Chul mencoba membela putrinya. Ia heran kenapa Budal tak senang jika putrinya dipuji oleh orang lain. Sikap Budal sudah sangat keterlaluan. Disalahkan seperti itu membuat Budal semakin tak terima. Sejak bersama dengan Pak Chul, ia tak pernah hidup bahagia. Ditambah lagi kedatangan Heijo di keluarga ini membuatnya semakin sial. Mendengar itu membuat Pak Chul sangat marah. 조금만 안 나타났어도 정상이지. 어째 험담을 하고 난리여. 제발 그만하셔요, 어머니. Setelah kejadian itu, Nyonya Lee memberikan pakaian untuk Heijo. Ia tahu kalau Heijo tak pernah dibelikan pakaian oleh ibunya. Saat memakai pakaian itu, Heijo terlihat sangat cantik dan ia begitu bahagia. Namun, saat sampai di rumah, Heijo diminta melepaskan pakaian itu. Budal menganggap Heijo tak pantas memakai pakaian sebagus itu. Lalu dengan teganya, Heijo diminta keluar dari rumah ini dan tinggal di rumah Nyonya Lee. Sedangkan Pak Chul mencoba membela Heijo. Tak bisakah istrinya menyayangi Heijo sekali saja dan merasa kasihan kepadanya? Namun bukannya merendahkan ucapannya, Budal malah semakin marah. Ia begitu tak terima kenapa memiliki suami miskin dan hanya bisa membuatnya menderita. Mendengar itu, Pak Chul menyadari kalau ini memang kesalahannya karena tak bisa membahagiakan istrinya. Tapi setidaknya ia memohon agar membiarkan dirinya bersama dengan Heijo. Setelah itu, saat Heijo sudah tertidur lelap, Pak Chul membelai Heijo dengan penuh rasa penyesalan. Ia mengingat semua kenangan pahit yang dilalui oleh Heijo.
Mulai sekarang, Pak Chul tak akan membiarkan itu terjadi lagi. Lalu, mengambil pakaian bayi milik Haejo. Dengan membawa pakaian ini, Pak Chul akan memberitahu kalau Haejo adalah anak dari Nyonya Lee. Namun saat menunjukkan pakaian itu kepada Jang-do, ia seakan tak mengenalinya. Sedangkan Pak Chul masih berusaha meyakinkan kalau pakaian ini adalah milik putri Nyonya Lee saat masih bayi. Namun bukannya percaya, Jang-do malah marah, di mana ia menganggap putrinya telah mati. Selama ini, istrinya telah berusaha untuk melupakannya, dan ia tak mau karena Pak Chul mengungkit masa lalu, hanya akan membuat istrinya semakin terluka. Setelah tahu kalau Pak Chul memiliki pakaian milik Yujin, Jang-do segera meminta Ki-chan bicara. Ia memberitahu kalau Pak Chul menemuinya dengan membawa pakaian milik Yujin. Itu berarti Yujin masih hidup. Mendengar itu, Ki-chan menyangkalnya. Yujin tak mungkin masih hidup. Namun, Jang-do tak percaya. Ia begitu marah dan memukuli Ki-chan. Ki-chan diminta mengatakan yang sebenarnya. Hingga akhirnya, Ki-chan bicara. Tapi ia masih mencoba untuk berbohong. Ki-chan mengatakan kalau dirinya tak sanggup membunuh Yujin. Untuk itulah ia meminta bantuan Pak Chul untuk melakukannya. Mengenai pakaian itu, Ki-chan yakin kalau Pak Chul sengaja menyimpannya agar bisa melakukan ancaman untuk mendapatkan uang. Mendengar itu, Jang-do mencoba untuk percaya, tapi ia meminta agar dipertemukan dengan Pak Chul agar bisa memastikannya sendiri. Tak mau kebohongannya terbongkar, Ki-chan segera menemui Pak Chul dengan memberikannya banyak uang. Ia meminta Pak Chul agar membawa Haejo pergi sejauh mungkin. Namun semua uang itu ditolak oleh Pak Chul karena ia tak akan menukar Haejo dengan uang. Pak Chul juga sudah mencari tahu kalau Jang-do adalah suami kedua dari Nyonya Lee. Ia yakin Yujin sengaja disingkirkan agar Jang-do bisa menikah dengan Nyonya Lee. Mendengar itu, Ki-chan tak bisa mengelak lagi. Ia pun mengakui semuanya. Tapi Haejo tetap tak bisa kembali dalam keluarga itu, karena hanya akan membuat Haejo terluka. Sedangkan Pak Chul tak peduli, lebih baik Haejo kembali kepada orang tuanya, daripada harus hidup bersamanya dengan penuh penderitaan. Karena tak mempunyai pilihan lain, Ki-chan mengatakan akan mempertemukan Pak Chul dengan Nyonya Lee malam ini di dermaga. Hingga di malam itu, Pak Chul segera ke tempat pertemuan. Ia juga meminta Haejo untuk datang ke sana. Sedangkan Ki-chan telah bersiap dengan mobilnya, di mana ia telah membohongi Pak Chul dan memilih untuk melenyapkannya. Sedangkan Haejo melihat ayahnya terluka. Ia pun mencoba mencari pertolongan. Kini, Pak Chul telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Kabar ini pun segera didengar oleh mereka. Mereka berharap Pak Chul akan baik-baik saja. Namun, dokter memberitahu kalau Pak Chul dalam keadaan yang kritis. Besar kemungkinan kalau nyawanya tak bisa diselamatkan. Mengetahui itu, Haejo hanya bisa memohon agar ayahnya segera tersadar. Hingga akhirnya Pak Chul pun tersadar. Namun, ia sudah tak bisa bertahan lebih lama. Pak Chul meminta maaf karena tak bisa membuat Haejo bahagia. Lalu ingin mengatakan siapa sebenarnya ibu kandung dari Haejo. Namun, ucapan itu terhenti saat Pak Chul melihat kedatangan dari Nyonya Lee. Ia ingin mengatakan kebenarannya, tapi Pak Chul lebih dulu mengembuskan nafas terakhirnya. Melihat penderitaan dari mereka, membuat Nyonya Lee sangat iba. Ia pun meminta Ki-chan agar menyiapkan pemakaman untuk Pak Chul. Kepergian Pak Chul membuat keluarganya sangat bersedih. Lalu bagaimana nasib mereka untuk menjalani kehidupan ini? Dengan membawa abu jenazah dari ayahnya, Haejo ingin melepaskan kepergian sang ayah untuk selamanya.
Setelah kepergian dari suaminya, Budal merasa sangat depresi. Ia menyalahkan Haejo lah penyebab kematian dari suaminya. Dengan teganya, ia mengusir Haejo dari rumah ini. 나가라고! 내 앞에서 엄니라는 소리가 나와? 이거 안 나가면 Dengan hati yang sangat terluka, Haejo hanya bisa menangis tanpa arah dan tujuan. Haejo bingung harus melakukan apa. Ditambah lagi hujan turun sangat deras membuatnya semakin terluka. 아버지 지속이어라. Hingga keesokan harinya, Haejo ditemukan oleh Kang San dan Chang Hee. Dengan keadaan demam tinggi, mereka membawa Haejo pulang ke rumah. Namun kedatangannya ditolak oleh Budal. Baginya, Haejo bukanlah bagian dari keluarga lagi. Mendengar itu membuat mereka tak terima. Kang San akan melaporkan Budal ke polisi karena telah menelantarkan putrinya sendiri. Mendapat ancaman itu, akhirnya Budal membiarkan Haejo untuk tinggal bersamanya. Dengan kondisi demam tinggi, Haejo berhalusinasi kalau ia ditemani oleh ayahnya. Sang ayah mencoba menyemangati Haejo. Ia yakin kalau Haejo pasti bisa melewati semua ini. Mendapat semangat itu, Haejo berusaha menguatkan dirinya sendiri. Ia tak boleh lemah dan harus segera sembuh. Sementara itu, Budal merasakan perutnya mulai mengalami kontraksi, di mana ia akan segera melahirkan. Situasi ini pun membuat mereka sangat panik. Budal menyuruh Taesang agar segera meminta bantuan, sedangkan Haejo menyiapkan segala keperluan tanpa mempedulikan keadaannya. Karena bantuan tak segera datang, dengan terpaksa Haejo membantu ibunya melahirkan, hingga bayi itu pun telah lahir dengan keadaan selamat. Bertambahnya keluarga baru di keluarga mereka membuat Haejo sangat terharu. Ia berjanji akan menggantikan peran ayahnya di keluarga ini. Haejo meminta ibunya agar tak bersedih lagi. Melihat kebaikan dari Haejo, membuat Budal sangat menyesal karena telah memperlakukannya dengan begitu buruk. Di sisi lain terjadi perselisihan antara Jangdu dengan Ketua Kang, di mana Jangdu berniat menyingkirkan Ketua Kang dengan merebut perusahaannya. Dengan teganya ia memfitnah Ketua melakukan penggelapan dana, hingga para polisi telah menyita semua aset milik Ketua. Kekalahan Ketua membuat Jangdu semena-mena. Ia menyuruh anak buahnya untuk menggusur pemukiman warga. Mereka dipaksa untuk setuju menjual tanah dan rumahnya. Namun para warga tak ada satupun yang setuju. Sebagai aktivis di tempat ini, Yunwo tak akan membiarkan penggusuran ini. Dengan cara apapun, ia berusaha menghalangi. Bahkan, rela mati untuk menghentikan penggusuran itu. Tindakan ini pun diikuti oleh mereka. Namun, karena hal ini membuat pihak penggusur semakin anarkis. Mereka melakukannya dengan cara paksaan. Setelah mendapatkan perlakuan itu, Yunwo datang ke tempat Nyonya Lee, di mana Yunwo adalah mantan adik iparnya, yang memberitahu kalau Jangdo tega menggusur rumah para penduduk dengan memberikan kompensasi di bawah nominal. Yunwo berharap Nyonya Lee mau membantunya. Setelah mengetahui itu, ia pun bicara kepada suaminya. Jangdo diminta agar penduduk mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Jika tak dituruti, Nyonya Lee akan merasa disakiti. Mendengar itu membuat Jangdo tak bisa berkutik. Karena begitu cintanya kepada Nyonya Lee, ia pun menuruti permintaan itu. Hingga keesokan harinya, para penduduk yang rumahnya tergusur pun mendapatkan uang ganti rugi. Namun saat tiba giliran dari Haejo dan keluarganya, mereka tak mendapatkan apa-apa. Dengan alasan, mereka hanya mengontrak dan tak berhak mendapatkan uang ganti rugi. Mendengar itu, mereka hanya bisa pasrah akan keadaan. Sementara itu, Yunwo ditangkap polisi karena kedapati melakukan penyelundupan dan kekerasan. Jangdo sengaja memfitnahnya agar Yunwo tak mengganggu semua rencananya. Mendapatkan perlakuan ini membuat Yunwo tak terima. Ia meminta temannya yang bernama Lebong untuk mengambil kembali tanahnya dan menjaga keluarga Haejo karena mereka tak mendapatkan uang ganti rugi. Di sisi lain,
Haejo dan keluarganya terpaksa pergi tanpa arah dan tujuan. Di dalam kesedihan itu, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Mereka pun terpaksa berteduh di bawah jembatan. Seharian ini mereka juga belum memakan apapun. Dengan bahan dan alat seadanya, Haejo memasak bubur nasi yang hanya tinggal sedikit. Namun di saat Taeyang mencicipinya, tanpa sengaja ia malah menumpahkan makanan itu. Hal ini pun membuat Haejo sangat kecewa. Padahal hanya itulah makanan yang mereka punya. Keadaan ini pun membuat mereka semua menangis. Melihat itu, Haejo juga bingung apa yang harus ia lakukan. Beruntungnya, mereka ditemukan oleh Lebong, lalu membawa mereka ke tempat Nyonya Lee. Ternyata Lebong adalah adik kandung dari Nyonya Lee. Ia berharap kakaknya bisa memberikan mereka tumpangan untuk sementara waktu. Melihat keadaan mereka yang memprihatinkan, Nyonya Lee pun kasihan. Mereka diizinkan tinggal bersama dengan Ki-chan. Mereka pun segera dibawa masuk ke dalam. Walaupun sudah mendapatkan tempat untuk tinggal, tapi Budal tetap tak tenang. Ia memikirkan bagaimana nasib keluarganya kelak. Mendengar itu, Haejo mencoba menyemangati ibunya. Ia sudah berjanji kepada dirinya sendiri akan menjaga keluarga ini. Haejo akan bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan, bahkan rela putus sekolah demi keluarganya. Sedangkan Budal tak mau sampai Haejo mengorbankan dirinya sampai seperti itu, lalu menyuruh agar segera tidur. Melihat pengorbanan yang dilakukan oleh Haejo, membuat Budal sangat terharu. Putri yang selama ini ia benci, ternyata paling bisa untuk diandalkan. Mulai sekarang, Budal akan menyayangi Haejo seperti anak kandungnya sendiri. Di sisi lain, Ketua Kang meminta cucunya bicara, di mana Kang San akan dikirim ke luar negeri untuk belajar di sana. Ketua memberitahu kalau perusahaannya telah hancur dan orang yang melakukannya adalah Jang Do. Jika kelak Kang San dewasa, ia harus bisa membalaskan dendamnya dengan menghancurkan perusahaan milik Jang Do dan mengambil kembali semua yang telah dicuri. Sebelum pergi, Kang San menemui Haejo yang memberitahu kalau akan belajar di luar negeri. Di sini, Kang San memberi miniatur kapal untuk kenang-kenangan, lalu memberikan pelukan. Di mana Kang San sangat mencintai Haejo, ia berharap kelak akan dipertemukan kembali. Sementara itu, Jang Do sangat tak senang saat mengetahui kalau Haejo dan keluarganya tinggal di tempatnya. Ia tak mau berhubungan dengan keluarga dari Pak Chul, lalu menyuruh Ki-chan agar membawa mereka sejauh mungkin. Kini, Ki-chan harus memikirkan cara untuk mengusir mereka. Lalu ia mengingat kalau mereka memiliki hutang kepada rentenir. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Ki-chan. Ia sengaja menghubungi rentenir agar datang untuk menagih hutangnya. Tak butuh waktu lama, para rentenir pun datang ke tempat itu. Mereka meminta agar Budal segera melunasi semua hutangnya. Sedangkan Jang Hee mencoba membantu, tapi ia bukanlah tandingan para rentenir. Lalu datanglah Ki-chan. Ia berpura-pura menjadi penyelamat untuk mereka, di mana semua hutang itu akan ia lunasi, tapi dengan syarat Haejo dan keluarganya harus pergi dari tempat ini. Sedangkan mereka langsung setuju untuk melakukannya. Setelah kepergian para rentenir, Haejo berterima kasih karena Ki-chan mau membantu keluarganya. Mendengar itu, Ki-chan tak begitu peduli, lalu meminta untuk segera tidur. Sebelum perpisahan itu, Jang Hee memberikan surat untuk Haejo. Hingga keesokan harinya, mereka telah bersiap dan semua barang telah dikemas. Sebenarnya, Inhua keberatan jika Haejo pergi dari rumahnya, tapi keadaan mengharuskan mereka untuk berpisah. Dalam perjalanan itu, Haejo melihat Jang Hee memandanginya dengan penuh kesedihan. Lalu, Haejo membaca surat itu. Ternyata selama ini, Jang Hee menyukai Haejo. Mereka berdua memiliki mimpi yang sama, yaitu ingin membuat penggalangan kapal yang sangat besar. Jang Hee meminta agar Haejo baik-baik saja, sampai saatnya bisa bertemu kembali. Di tengah perjalanan itu, Haejo meminta untuk berhenti.
Ia datang ke tempat di mana ayahnya sering kunjungi. Di tempat itulah ayahnya sering berkeluh kesah. Dengan tangis yang ia tahan, Heijo berpamitan kepada ayahnya. Ia berjanji suatu saat nanti akan kembali lagi. 씩씩하고 용감하게 살 텐게. 아버지 고향으로 간단게요. 사랑해라 아버지. Di sisi lain, tanpa sengaja Nyonya Lee melihat pakaian milik Hyojin ditumpukan barang-barang yang ditinggalkan oleh keluarga Heijo. Ia sangat yakin kalau pakaian itu memanglah milik putrinya. Ia pun menanyakan kepada Ki-chan, kenapa bisa pakaian milik Hyojin berada di keluarga Heijo. Nyonya Lee berpikir, mungkinkah Heijo anak angkat dari mereka dan merupakan putri kandungnya. Namun, Ki-chan menyangkalnya. Heijo memang benar anak kandung dari mereka. Bahkan, ia melihat sendiri saat Heijo dilahirkan. Tapi, Nyonya Lee masih tak percaya dan ingin bertemu dengan Heijo. Situasi ini pun membuat Ki-chan sangat khawatir. Ia harus memastikan kalau Nyonya Lee tak bertemu dengan Heijo. Di sini, Ki-chan menghubungi para rentenir. Mereka diminta agar menyekap Heijo dan keluarganya. Sementara itu, Nyonya Lee segera mencari keberadaan dari Heijo dari lokasi yang diberikan oleh Ki-chan. Harusnya Heijo berada di tempat itu. Tapi kenyataannya mereka tak ada di sana. Karena untuk sekarang, Heijo dan keluarganya telah disekap di dalam gudang. Para rentenir mendapat perintah dari Ki-chan agar memastikan kalau Heijo tak bertemu dengan Nyonya Lee. Sedangkan Heijo berusaha untuk membuka pintu. Melalui kolong pintu, mereka berusaha mencari celah. Yongjo diminta agar menerobos melalui celah itu. Badannya yang kecil memudahkannya untuk keluar. Kemudian, Yongjo berhasil membuka kunci. Hingga mereka pun bisa terbebas dari gudang itu. Namun saat akan kabur dari sana, mereka melihat para rentenir menuju ke arah gudang. Mereka pun segera berlari bersembunyi. Dengan keadaan panik, Heijo harus bisa menyelamatkan keluarganya. Ia pun akan menjadi umpan. Keluarganya diminta menunggu di terminal. Walaupun harus berkorban nyawa, Heijo rela untuk melakukannya. Dengan beraninya, ia pun memanggil para rentenir agar mengejarnya. Dengan sekuat tenaga, Heijo masih terus berlari. Namun, kondisi jalan yang penuh bebatuan dan di depannya adalah jurang. Heijo akhirnya terkepung oleh mereka. Tapi, ia tak mau menyerah, di mana Heijo lebih memilih untuk terjun ke dalam jurang. 얌전하게 가자. 어? Singkat cerita, 15 tahun telah berlalu. Heijo telah berhasil menyelamatkan diri dan melewati masa sulit bersama dengan keluarganya. Selama ini, Heijo rela putus sekolah untuk menjadi tulang punggung keluarganya. Namun, Taeyong sebagai kakak tertua hanyalah menjadi beban keluarga. Ia tak pernah serius dalam bekerja. Tapi keinginannya harus dituruti, di mana Budel membelikannya mobil tanpa memikirkan keuangan. Hal ini pun membuat Heijo sangat marah. Apalagi mobil yang mereka beli ternyata rusak parah. 내 똥차 하나 사준 거 같고 왜 지랄이야? 차를 얼마나 주고 샀다고요? Untuk memperbaiki nasib keluarganya, Heijo mencoba melamar pekerjaan di perusahaan milik ketua Jangdo. Namun, saat interview, Heijo diragukan kemampuannya karena hanya lulusan SMA. Imon sebagai putra ketua pun langsung menolaknya. Ia tak mau perusahaannya dimasuki pegawai yang hanya lulusan SMA. Di tengah wawancara itu, datanglah Kang San. Kang San telah kembali ke Korea dan berhasil masuk ke perusahaan milik ketua Jangdo. Namun, saat bertemu dengan Heijo, mereka tak saling mengenal, di mana Heijo telah gagal dalam wawancara dan diminta untuk segera keluar. Kini, dengan sedihnya Heijo datang ke tempat biasa ayahnya kunjungi. Ia meminta maaf karena gagal masuk ke perusahaan. Namun, Heijo berjanji akan selalu berusaha untuk menjadi putri yang bisa dibanggakan. Di tengah kesedihan itu, datanglah Chang Hye,
Ternyata selama ini mereka telah menjalin hubungan secara diam-diam. Melihat kekasihnya bersedih, Chang Hee mencoba untuk menghiburnya, di mana Hae-jo dibawa untuk menemui ayahnya. Chang Hee ingin memperkenalkan kepada ayahnya bahwa Hae-jo adalah kekasihnya. Mengetahui itu membuat Ki-chan langsung marah. Kenapa bisa anaknya diam-diam menjalin hubungan dengan Hae-jo? Lalu dengan paksa, Chang Hee dibawa pergi dari sana. Namun, Chang Hee berusaha meyakinkan ayahnya bahwa ia dan Hae-jo saling mencintai. Mendengar itu, Ki-chan tak akan pernah memberikan restu. Jika tetap melakukannya, Chang Hee harus melangkahi nyawa ayahnya. Sementara itu, Kang San diberitahu oleh bawahannya kalau masih belum menemukan pegawai yang cocok untuk mengisi di bagian produksi. Sebenarnya ada satu kandidat yang cocok namun ditolak karena hanya lulusan SMA, dan orang itu adalah Hae-jo. Mendengar nama itu, Kang San sangat terkejut. Mungkinkah orang yang dimaksud adalah Hae-jo yang ia kenal? Dan semua itu memanglah benar. Terbukti biodata dari Hae-jo adalah wanita yang Kang San sukai selama ini. Setelah melewati hari-hari yang sulit, Hae-jo pulang ke rumah. Namun, Yong-tae selalu membuat ulah, di mana ia tak mau bekerja dan hanya menjadi beban keluarga. 오빠가 제대로만 했어봐. 내가 엇걸어도 살지. Keesokan harinya, Hae-jo diminta bertemu oleh Kang San. Awalnya, Hae-jo tak tahu kalau yang di depannya adalah Kang San. Ia pun berlaku kasar dan mendorongnya jatuh ke air. Namun tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari perusahaan bahwa Kang San telah membantunya masuk ke dalam perusahaan. Mendengar itu, Hae-jo baru tahu kalau orang itu adalah teman lamanya. Setelah melakukan pertolongan, mereka berbincang mengenang masa lalu, di mana Kang San sangat senang bisa bertemu kembali dengan wanita yang ia sukai. Setelah itu, Hae-jo mulai bekerja di perusahaan itu. Namun kedatangannya membuat Imon tak suka. Ia heran kenapa Kang San memaksa perusahaan menerima pegawai yang hanya lulusan SMA. Namun, Imon tak mau terlalu memikirkannya dan meminta Hae-jo agar segera keluar dari ruangannya. Masuknya Hae-jo di perusahaan juga didengar oleh Ki-chan, di mana Ki-chan langsung meminta Hae-jo bicara. Secara tegas, ia meminta Hae-jo agar tak menemui putranya lagi. Namun, Hae-jo hanya bisa meminta maaf. Ia sangat mencintai Chang Hee dan akan terus bersamanya. Hal ini pun membuat Ki-chan sangat marah. 이 시간 이후로 두 번 다시 창이 만나지 마라. 제가 부족한 사람인 거 잘 알아요. 사랑하는 게 죄는 아니잖아요. Demi memisahkan mereka berdua, Ki-chan datang ke tempat Hae-jo dengan memberikan sejumlah uang. Ia meminta budal agar memberitahu Hae-jo untuk tak mendekati putranya lagi. Melihat uang yang cukup banyak, budal pun langsung setuju. Setelah itu, budal memberitahu Hae-jo kalau ayah Chang Hee menemuinya dan memberikan uang. Budal diminta agar memisahkan Hae-jo dengan putranya. Mendengar itu, Hae-jo tak mau. Ia tahu statusnya yang miskin tak sebanding dengan Chang Hee yang seorang jaksa. Karena itulah, Ki-chan menganggap mereka tak selevel. Mengetahui kalau Chang Hee adalah seorang jaksa, budal pun berubah pikiran dan berbalik mendukung hubungan itu. Jika mereka bisa bersama, akan lebih baik karena kehidupan Hae-jo pasti akan tercukupi. Keesokan harinya, budal sengaja menemui Chang Hee. Ia tahu kalau hubungan mereka tak disetujui oleh sang ayah. Budal ingin mengembalikan uang yang diberikan oleh Ki-chan. Budal menganggap uang itu tak sebanding dengan putrinya. Lalu menegaskan, jika Chang Hee tidak serius, lebih baik segera meninggalkan Hae-jo. Mendengar itu, Chang Hee akan membuktikan keseriusannya, di mana ia akan membuat Hae-jo hidup bahagia. Hingga di malam itu, Hae-jo diminta Chang Hee datang untuk ikut makan malam bersama dengan ayahnya, beserta keluarga dari ketua Jangdo. Di depan semua orang, Chang Hee memberitahu hubungannya dengan Hae-jo dan berniat untuk menikahinya. Mendengar itu membuat Ki-chan sangat marah, lalu memilih pergi dari sana. Setelah gagal melakukan makan malam, Hae-jo dibawa makan malam di luar. Namun saat melihat sebuah majalah, Hae-jo melihat berita tentang rentenir yang dulu ingin menangkapnya.
Mereka pun segera menuju ke kantor polisi, di mana Heijo melihat orang itu memanglah rentenir yang telah menyekapnya. Setelah itu, Heijo diminta pulang ke rumah, biarlah Chang Hee yang akan menginterogasinya. Kini, Heijo pulang menuju ke rumahnya, namun ia dihadang oleh Gi-chan. Gi-chan begitu marah dan langsung menyerang Heijo. Beruntungnya, tindakan itu dilihat oleh Kang San. Kang San pun langsung menolong Heijo, di mana ia tak terima melihat wanita yang disukai diperlakukan seperti itu. Namun, Heijo melarangnya. Ia memberitahu kalau Gi-chan adalah ayah dari Chang Hee. Sementara itu, Chang Hee melakukan interogasi. Ia ingin tahu kenapa rentenir itu menyekap Heijo dan keluarganya. Setelah diajar habis-habisan, akhirnya rentenir itu pun memberitahu kalau yang menyuruhnya adalah Gi-chan. Mendengar itu membuat Chang Hee sangat terkejut. Ia tak menyangka ayahnya bisa melakukan hal sekejam itu. Lalu saat keluar dari kantor, ia dihadang oleh Kang San. Kang San memberitahu kalau Gi-chan telah memukuli Heijo. Jika tak bisa melindungi Heijo, lebih baik Chang Hee melepaskan Heijo. Mendengar itu membuat Chang Hee semakin kecewa dengan ayahnya. Dengan penuh emosi, ia pulang menemui ayahnya. Chang Hee ingin tahu kenapa ayahnya tega melakukan itu kepada Heijo, menyuruh orang untuk menyekap Heijo, dan lebih kecilnya lagi, Heijo akan dijual. Sedangkan Gi-chan mengakui semuanya. Ia melakukan semua itu demi masa depan dari Chang Hee. Gi-chan tak mungkin menjelaskan semuanya, lalu meminta Chang Hee agar memutuskan hubungannya dengan Heijo. Mendengar itu membuat Chang Hee semakin marah, lalu memutuskan untuk pergi dari rumah ini. Kemudian meminta Heijo untuk bertemu. Ia memberitahu kalau telah keluar dari rumah. Chang Hee hanya ingin hidup bersama dengan Heijo. Ia sudah tak peduli lagi dengan semuanya. Lalu meminta Heijo agar ikut pergi bersamanya. Namun ajakan itu ditolak oleh Heijo. Ia tak mungkin meninggalkan keluarganya. Meskipun ia mencintai Chang Hee, tapi Heijo tak bisa mencampakkan keluarganya. Chang Hee diminta untuk kembali pulang ke rumah. Apapun yang akan terjadi, Heijo akan selalu menghadapinya. 뭐라고? 둘이 결혼식 올리고 살자. 정말 이런 식은 안 돼. Setelah pulang ke rumah, Budal ingin tahu apakah Heijo telah dipukuli oleh Gi-chan. Ia tak akan terima jika putrinya diperlakukan seperti itu. Namun, Heijo melarang ibunya untuk ikut campur. Apapun keadaannya, ia akan tetap bersama dengan Chang Hee. Hingga keesokan harinya, Budal tetap melabrak Gi-chan, di mana ia sangat tak terima kenapa Gi-chan tega memukuli Heijo. Walaupun keluarganya adalah orang miskin, tapi mereka juga memiliki harga diri. Budal juga tak akan merestui hubungan mereka dan akan mencarikan Heijo lelaki yang lebih baik. Lalu memperingati Gi-chan jika berani menyentuh putrinya lagi, ia tak akan memberikan ampun. Lalu saat akan keluar dari tempat itu, Nyonya Lee melihatnya dan meminta untuk bicara. Selama ini, Nyonya Lee mencari keberadaan putrinya yang telah lama hilang, dan diketemukan kain bayi milik putrinya yang terbawa oleh keluarga Heijo, membuat Nyonya Lee berpikir kalau Heijo adalah putrinya. Terlebih lagi, Heijo juga memiliki ciri-ciri yang sama seperti putrinya. Namun Budal menyangkal itu dan memilih pergi dari sana. Sementara itu, Chang Hee dan Yunwo bekerja sama untuk menangkap ketua Jangdo. Mereka berdua memiliki masalah yang sama dan secara diam-diam menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh ketua. Setelah dirasa memiliki cukup bukti, Chang Hee memberikan surat perintah penangkapan kepada ketua. Sedangkan ketua tidak menyangka orang yang ia bantu selama ini bisa menusuknya dari belakang. Namun saat dilakukan interogasi, ketua bukanlah orang yang bodoh, di mana ia mencoba melakukan ancaman. Chang Hee diberitahu sebuah rahasia besar tentang kejahatan yang dilakukan oleh Gi-chan. Dengan memutar rekaman pengakuan dari Gi-chan, ia mengakui kalau dirinya lah pelaku yang membunuh Pak Chol. Kebenaran ini pun membuat Chang Hee sangat terkejut. Namun, ia masih belum percaya dan memilih menemui ayahnya. Ia ingin memastikan apakah ayahnya memang telah membunuh Pak Chol.
Sedangkan Ki-chan tak bisa mengelak lagi. Ia terpaksa melakukan itu karena suatu alasan. Namun Ki-chan mencoba untuk berbohong. Ia terpaksa membunuh Pak Chul karena Pak Chul selalu mengancamnya. Ia juga menunjukkan luka yang disebabkan oleh Pak Chul. Namun Chang Hee tak mau mempercayai ayahnya lagi. Hidupnya seakan telah hancur, di mana ayah dari wanita yang ia cintai telah dibunuh oleh ayahnya sendiri. 제 인생을 망쳤어요. 방법이 없었어. 아버지 죽였다고요. Karena begitu kecewanya, Chang Hee memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Baginya, ia sudah tak pantas lagi menjadi seorang jaksa. Ia juga telah membebaskan ketua Jangdu. Hal ini pun membuat Yunwo sangat marah. Kerja kerasnya selama ini untuk menangkap ketua kini berakhir sia-sia. Setelah itu, tanpa ada rasa semangat, Chang Hee menjalani hari-harinya. Ia sudah tak peduli lagi dengan hidupnya. Melihat keadaan putranya yang putus asa, membuat Ki-chan tak tega. Ia tak mau putranya menjadi seperti dirinya yang selalu menjadi budak bagi ketua. Untuk itulah ia menyuruh putranya agar pergi sejauh mungkin bersama dengan Haeju. Ki-chan rela mengorbankan dirinya dan akan membongkar kebusukan dari ketua. 정말 괜찮으시겠어요? Setelah mengemas semua barangnya, Chang Hee segera membawa Haeju pergi bersamanya. Di sisi lain, ketua Jangdu diberitahu kalau Chang Hee telah pergi membawa sebuah koper. Hal ini pun membuatnya sangat marah. Ia meminta Ki-chan agar memberitahu kemana anaknya akan pergi. Namun Ki-chan tak akan memberitahu. Ia tak mau anaknya menjadi budak seperti dirinya. Lalu mencoba melakukan ancaman. Ki-chan akan membongkar semua kejahatan dari ketua. Mendengar itu, membuat ketua semakin marah. Jika berani melakukannya, ia akan membunuh Chang Hee. Hal ini pun tak akan Ki-chan biarkan. Dengan nekatnya, ia mencoba membunuh ketua. Namun, anak buah ketua segera datang dan langsung menghajar Ki-chan. Sementara itu, mereka telah sampai di bandara. Namun, setelah Haeju tahu akan dibawa pergi ke luar negeri, Haeju tak mau. Ia tak mungkin meninggalkan keluarganya. Sedangkan, Chang Hee hanya bisa memohon untuk kali ini saja. Haeju diminta untuk menuruti, tapi tetap saja Haeju tak bisa. Lalu di tengah perdebatan itu, Chang Hee mendapatkan telepon dari ayahnya. Namun saat diangkat terdengar suara dari ketua. Ketua tahu kalau Chang Hee berada di bandara. Ia tak akan membiarkan itu dan telah mengirim pesan kepada Haeju. Pesan itu berupa foto plat nomor mobil yang digunakan Ki-chan untuk menabrak Pak Chul. Sebelum Haeju menyadarinya, Chang Hee segera merebut ponsel itu dan langsung membantingnya. Hal ini pun membuat Haeju sangat terkejut. Kenapa Chang Hee bersikap seperti ini? Namun Chang Hee tak peduli dan meminta Haeju agar ikut pergi bersamanya. Mendengar itu membuat Haeju sangat kecewa. Ia hanya bisa meminta maaf lalu pergi meninggalkan Chang Hee begitu saja. Kini Chang Hee bingung harus melakukan apa. Di satu sisi ia harus menyelamatkan ayahnya. Tapi lebih dulu Chang Hee harus mengejar Haeju untuk menjelaskan semuanya. Namun saat akan mengejar Haeju, ia dihadang oleh anak buah dari ketua. Chang Hee mencoba melawan mereka, namun ia dengan mudah dikalahkan. Kini, Chang Hee dibawa menghadap ketua. Ia tak bisa melakukan apa-apa saat ketua mengancam akan memasukkan ayahnya ke penjara. Di sini, Chang Hee mengaku kalah. Ia hanya bisa berlutut untuk meminta maaf. Mulai sekarang, ia akan melakukan apapun perintah dari ketua. Setelah itu, Chang Hee pulang ke rumah. Ia melihat kondisi ayahnya penuh dengan luka. Mulai sekarang, Chang Hee tak akan membiarkan keluarganya ditindas lagi. Apapun yang akan terjadi, ia akan berusaha melebihi ketua dan menghancurkannya sampai tak tersisa. Hal pertama yang ia lakukan, Chang Hee meminta Haeju untuk bertemu. Walaupun sulit untuk mengambil keputusan ini, tapi Chang Hee harus melakukannya. Ia memilih untuk memutuskan hubungannya dengan Haeju. Jika tetap bersama akan sulit untuk menghancurkan ketua. 이렇게 아픈 말들을 내뱉는 것 때
학교도 제대로 못 나와서 취직도 안 되고. Di sisi lain, Nyonya Lee sedang mendapatkan perawatan, di mana ia memiliki penyakit radang paru-paru. Setelah mendapatkan pengobatan, dokter memberitahu kalau golongan darah Nyonya Lee sangat spesial. Jika disilangkan dengan golongan darah yang lain, mereka akan membentuk golongan darah AB. Mendengar itu membuat Nyonya Lee mengingat sesuatu tentang Haeju, di mana golongan darah Haeju adalah AB. Ada kemungkinan bahwa Haeju memanglah putrinya. Untuk membuktikan kecurigaannya, Nyonya Lee menemui Budal. Ia ingin sekali lagi memastikan apakah Haeju adalah anak angkat dari Budal. Namun, Budal langsung menyangkalnya. Ia menegaskan kalau Haeju benar-benar anak kandungnya, lalu meminta Nyonya Lee agar segera pergi. Setelah dari sana, Nyonya Lee masih belum puas, di mana sekarang ia meminta Haeju ke rumahnya. Entah mengapa, Nyonya Lee selalu merasa kalau Haeju adalah putri kandungnya. Namun, Haeju tak mau membahas itu. Hidupnya saat ini sedang banyak masalah dan memilih untuk pergi. Sesaat akan pergi, Nyonya Lee memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil sehelai rambut milik Haeju. Namun, tindakan itu dilihat oleh Imon. Ia curiga apa yang akan dilakukan ibunya dengan rambut itu. Imon pun membuntuti ibunya yang datang ke rumah sakit, di mana Nyonya Lee akan melakukan tes DNA antara dirinya dengan Haeju. Sementara itu, Budal bingung apa yang harus ia lakukan. Melihat Haeju yang selalu hidup menderita, membuatnya merasa sangat bersalah. Apalagi Budal kini tahu kalau Nyonya Lee adalah ibu kandung dari Haeju. Mungkin sudah saatnya Haeju mengetahui siapa ibu kandungnya. Budal pun meminta Haeju bicara. Ia memberitahu kalau Haeju bukanlah bagian dari keluarga ini. Budal dan Pak Chul bukanlah orang tua kandungnya. Orang tua Haeju yang sebenarnya adalah Nyonya Lee. Selama ini, Nyonya Lee selalu mencari anaknya yang hilang. Semua ciri-ciri dan pakaian putrinya sama persis dengan milik Haeju. Lebih baik Haeju keluar dari rumah ini dan kembali ke tempat keluarganya. Namun Haeju tak mau. Baginya, Budal dan sang ayah adalah keluarganya yang tak akan pernah tergantikan. 가라는데 속상하게 왜 이래? 어떻게 나보고 그걸 부정하라고 해? 하고 사는 거야 이 못난 거사. Sementara itu, hasil tes DNA telah keluar. Namun hasilnya tak sesuai yang diharapkan, di mana Haeju dan Nyonya Lee tak memiliki kecocokan. Namun sebenarnya, hasil tes DNA itu telah dipalsukan oleh Imon. Ia sengaja melakukannya agar sang ibu tak bisa bersama dengan Haeju. Tentunya agar semua harta orang tuanya bisa ia kuasai seorang diri. Di sisi lain, Jang Hee mulai melancarkan rencananya. Ia sengaja mendekati In-hwa dan ingin menjadi kekasihnya. Demi untuk menghancurkan ketua, Jang Hee rela mengorbankan perasaannya. Sedangkan In-hwa dengan mudah terbuai dengan rayuan itu. 이제부터 너랑 나랑 어디까지 갈지. Mereka pun memutuskan untuk membicarakan hubungan ini kepada seluruh keluarga, di mana Jang Hee dan In-hwa sepakat untuk menikah. Mendengar itu membuat mereka sangat terkejut. Mereka tahu kalau Jang Hee sangat mencintai Haeju, tapi kenapa tiba-tiba berpaling dan ingin menikah dengan In-hwa? Ketua pun meminta Jang Hee bicara. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya Jang Hee rencanakan. Sedangkan Jang Hee mengatakan kalau ia memang mencintai In-hwa. Sebagai gantinya, ia akan bekerja keras dan menuruti semua perintah dari ketua. Jika ketua tak suka, lebih baik Jang Hee dipecat dari pekerjaannya. Mendengar itu, ketua tak bisa berkutik lagi. Di sisi lain, Budal memberitahu Yunwo bahwa Haeju sebenarnya adalah Yojin. Mengetahui itu membuat Yunwo sangat terkejut. Ia pun langsung menemui Haeju. Yunwo sangat senang saat tahu keponakannya ternyata masih hidup dan selama ini selalu berada di dekatnya. Namun, Haeju diminta untuk merahasiakan identitasnya. Untuk sekarang, lebih baik keluarga Nyonya Lee tidak tahu kebenaran ini. Yunwo merasa ada seseorang yang sengaja membuang Haeju. Keesokan harinya, acara pernikahan In-hwa dengan Jang Hee segera dilakukan. Demi mewujudkan ambisinya untuk membalas dendam, ia rela menikah dengan wanita yang tak pernah ia cintai. Di tengah kemeriahan pesta itu, Haeju juga ada di sana. Tak bisa dipungkiri kalau Haeju sangat sakit hati
tapi ia sadar kalau cinta tak harus memiliki. Setelah pesta itu selesai, Yunwo meminta Nyonya Lee bertemu, di mana ia memberikan hasil tes DNA yang menyatakan kalau Haejo adalah putri kandungnya. Namun, Nyonya Lee heran kenapa saat ia melakukan tes DNA hasilnya tak sama. Yunwo memberitahu kalau ada orang yang sengaja menukarnya. Dari hasil penyelidikannya, Imon sengaja menyuruh dokter untuk memalsukan hasilnya. Yang melakukan itu karena tak ingin harta kekayaan Nyonya Lee jatuh ke tangan Haejo. Mendengar itu membuat Nyonya Lee sangat terkejut. Namun untuk sekarang, ia hanya ingin bertemu dengan putrinya. Tanpa menunggu lama, Nyonya Lee segera menemui Haejo. Ia begitu senang saat tahu kalau Haejo memanglah putrinya yang telah lama hilang. Nyonya Lee hanya bisa menangisi putrinya. Ia tahu kalau selama ini Haejo selalu hidup dalam penderitaan. Mulai sekarang, Nyonya Lee akan menjadi ibu yang bisa membuat Haejo bahagia. 울지 마세요. 너한테 못한 짓도 너무 많이 했어. Namun, Yunwo datang dan melarang Nyonya Lee membawa Haejo. Jika identitas Haejo terbongkar, itu hanya akan membahayakan nyawanya. Selama ini, Yunwo telah menyelidiki semua kejahatan yang dilakukan oleh Ketua Jangdo dan Gi-chan, di mana Ketua sengaja menyuruh Gi-chan untuk membuang Haejo agar bisa menikah dengan Nyonya Lee. Besar kemungkinan, Ketua juga yang telah membunuh Hakso. Bahkan, Haejo sempat akan dijual demi untuk memisahkannya dengan Nyonya Lee. Mendengar kenyataan itu, membuat Nyonya Lee sangat terkejut. Ia tak menyangka suaminya tega melakukan hal sekejam itu. Untuk itulah, Yunwo meminta Nyonya Lee agar merahasiakan kebenaran tentang Haejo. Di sisi lain, Ketua diberitahu kalau orang yang telah melaporkannya ke kantor kejaksaan adalah putranya sendiri. Imon sengaja melakukan itu untuk merebut jabatan dari Ketua. Padahal sebenarnya, ini adalah rencana Changhae untuk mengadu domba mereka agar saling menjatuhkan. Dan semua usaha itu kini telah berhasil, di mana Jangdo sangat marah kenapa putranya bisa menusuknya dari belakang. Mulai sekarang, ia tak akan menganggap Imon sebagai anaknya lagi. Namun, Imon tak takut sedikit pun. Ia malah menantang ayahnya. Selama ini, ia sudah muak selalu diremehkan dan dibandingkan dengan orang lain. Lalu memberitahu kebenaran bahwa Haejo adalah Hyojin, putri kandung dari Nyonya Lee. Bahkan, sang ibu telah melakukan tes DNA. Namun ia berhasil memalsukan hasilnya. Mendengar itu membuat Ketua sangat terkejut. Ia pun meminta untuk merahasiakan ini. Bisa sangat fatal jika kebenaran ini sampai terbongkar. Kini, Ketua bingung apa yang harus ia lakukan. Namun untuk sekarang, ia harus menyelamatkan perusahaannya. Karena ulah dari Imon, Ketua harus mundur dari jabatannya. Tapi ia tak mungkin menyerahkan kursi Ketua kepada Imon yang telah mengkhianatinya. Untuk itu, Ketua menyuruh Changhae menggantikan posisi Ketua untuk sementara waktu, sampai ia bisa menjabat kembali. Mendengar itu membuat Changhae sangat senang, di mana rencananya telah berhasil dan tinggal selangkah lagi untuk menghancurkan Ketua. Setelah mengetahui kalau Haejo adalah putri kandung dari Nyonya Lee, Ketua meminta para bawahannya agar menjebak Haejo, di mana Haejo akan dikirim ke luar negeri. Beruntungnya, Haejo diberitahu oleh Changhae bahwa Haejo dalam bahaya. Jika ada kesempatan, ia diminta untuk segera kabur melarikan diri. Setibanya mereka di bandara, Haejo mencoba mengelabui mereka dan segera kabur dari sana. Sedangkan mereka segera mengejar Haejo. Namun pada akhirnya Haejo berhasil terkepung. Ia mencoba melawan tapi usahanya sia-sia. Haejo dengan mudah dikalahkan. Beruntungnya, Kang San datang tepat waktu dan berusaha melawan mereka. Namun karena musuh terlalu banyak, Kang San membawa Haejo kabur dari sana. Lalu datanglah para polisi mengamankan keadaan. Setelah insiden itu, mereka pun melaporkan kejadian ini kepada Yunwo, di mana Ketua Jangdo ingin mengirim Haejo ke luar negeri. Itu berarti Ketua sudah tahu kalau Haejo adalah putri dari Nyonya Lee.
Hal ini pun tak bisa dibiarkan. Lalu dengan begitu marahnya, Yunwo menemui ketua untuk menangkapnya karena mencoba mencelakai Haeju. Namun ketua tak mau mengakui. Ia mengatakan kalau dirinya tak tahu apa-apa dan juga tak ada bukti bahwa dirinya lah yang memerintahkan mereka. Mendengar itu, Yunwo tak bisa berkutik, namun ia tak akan pernah menyerah. Kabar akan kejahatan ini pun segera didengar oleh Nyonya Lee. Ia sudah tidak tahan lagi dengan kejahatan yang dilakukan oleh suaminya. Kenapa dengan teganya ingin membunuh Haeju sampai beberapa kali? Lalu dengan penuh kekecewaan, Nyonya Lee memilih untuk pergi dari rumah itu. 당신 지금 무슨 소리를 하는 거야? 나 똑똑히 기억할 거야. 말 좀 들어봐. 당신 뭔가 오해가 있다니까. Di malam itu, Chang Hee meminta Haeju bertemu. Ia menyuruh agar Haeju tak terlibat dengan ketua, karena itu hanya akan membuat Haeju terluka. Chang Hee mengatakan kalau ia akan menghancurkan ketua seorang diri. Ia rela mengorbankan perasaannya dan menikah dengan Inhwa demi untuk mencapai tujuannya. Sedangkan Haeju hanya bisa menangis. 내가 느낀 절망감이 어떤 건지 알아? 장희 오빠. Lalu datanglah Kang San. Melihat Haeju bersedih, Kang San mencoba untuk menghiburnya. Namun ia ingin tahu apakah Haeju masih memiliki perasaan terhadap Chang Hee. Di sini, Haeju berusaha untuk melupakannya dan membuka hatinya untuk Kang San. Mendengar itu, Kang San langsung memberikan ciuman. Keesokan harinya, Yunwo mendatangkan mantan anak buah dari ketua. Orang itu mengetahui semua tentang dana gelap milik ketua, di mana ia memberikan kesaksian kalau ketua sengaja melenyapkan Haekso untuk mendapatkan mikrofilm yang berisi lokasi dari minyak bumi. Namun, mereka tidak tahu kalau pembicaraan itu telah disadap oleh ketua. Setelah mengetahuinya, ketua harus melakukan sesuatu agar saksi itu mau berpihak kepadanya. Ia pun secara diam-diam mendatangi saksi itu. Ia mengancam akan membunuh seluruh keluarganya jika tak mau menuruti semua perintahnya. Keesokan harinya, mereka bertiga mengadakan jumpa pers. Yunwo ingin membongkar kejahatan dari ketua melewati saksi itu. Namun telah ditunggu cukup lama. Saksi itu tak kunjung tiba. Hal ini pun membuat mereka sangat khawatir. Terlebih lagi, mereka mendapatkan kabar kalau ketua juga mengadakan jumpa pers, di mana saksi itu telah berpihak kepada ketua. Hal ini pun membuat para wartawan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, dengan sombongnya, ketua memberitahu mereka bahwa ada seseorang yang ingin menjatuhkan dirinya. Untuk membuktikan perkataannya, ketua menghadirkan saksi itu, di mana orang itu mengatakan kalau ia dipaksa oleh Yunwo untuk menjatuhkan ketua. Kesaksian ini pun membuat ketua merasa di atas angin. Sedangkan Yunwo harus menanggung akibatnya, di mana ia harus kehilangan pekerjaannya sebagai seorang jaksa. Namun tiba-tiba ada video yang diunggah ke media. Terlihat jelas ketua sedang mengancam saksi itu agar mau memihaknya. Hal ini pun membuat ketua sangat terkejut. Bagaimana bisa mereka memiliki video itu? Ternyata orang yang telah merekamnya adalah Kang San dan Haeju. Sebelumnya, Haeju telah memasang kamera CCTV di tempat saksi itu dan berhasil menjebak ketua. Dengan adanya bukti ini, ketua dipanggil ke kantor polisi. Walaupun sudah ada saksi yang membongkar kejahatannya, tapi ketua masih berusaha untuk melawan. Ia mengatakan kalau saksi itu telah memfitnahnya. Namun Yunwo tak akan percaya. Ia meminta ketua agar menyerahkan mikrofilm yang berisi lokasi minyak bumi. Mendengar itu, ketua berpura-pura tak tahu, lalu bersandiwara kalau ia mengalami sakit kepala yang sangat luar biasa. Demi lolos dari kejahatannya, ketua sengaja mengulur waktu, di mana ia harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara itu, Imon datang ke tempat Kang San, di mana ia ingin mencuri proyek yang dikerjakan oleh mereka. Namun, saat berhasil menemukan apa yang dicari, tanpa sengaja, Imon malah membakar tempat itu. Melihat api yang semakin membesar, ia pun dengan terpaksa pergi meninggalkan tempat itu. Kebakaran ini pun segera dilihat oleh Haeju, di mana ia ingin menyelamatkan proyek itu.
Namun karena api yang semakin membesar membuat Haijo tak sadarkan diri. Lalu tak lama Kang San datang ke tempat itu. Ia melihat Haijo sudah tak sadarkan diri. Kang San pun mencoba melakukan pertolongan dan segera membawa Haijo ke rumah sakit. Kabar ini pun segera didengar oleh mereka semua, di mana Nyonya Lee sangat mengkhawatirkan keadaan putrinya. Dari hasil pemeriksaan, kondisi Haijo baik-baik saja. Namun ternyata Haijo memiliki penyakit keturunan yaitu gula darah yang tinggi. Di sini, mereka yakin kalau ini adalah ulah dari ketua. Yunwo tak akan membiarkan rencana ketua berjalan dengan lancar. Mereka harus bisa menemukan mikrofilm itu, agar bisa menghancurkan ketua sampai tak tersisa. Untuk mengetahui di mana mikrofilm itu disimpan, Nyonya Lee terpaksa kembali kepada ketua. Ia berpura-pura bersimpati kepada suaminya, lalu menanyakan bagaimana kondisi suaminya. Dokter memberitahu kalau ketua memiliki penyakit gula darah yang tinggi. Itulah mengapa ketua sering mengalami sakit kepala. Dokter juga memberitahu kalau penyakit ini bisa diturunkan kepada anak-anak dari ketua. Mengetahui itu membuat Nyonya Lee berpikir kenapa Haijo dan ketua memiliki penyakit yang sama. Lalu ia pun mengingat kejadian yang dulu. Di saat suaminya pergi bekerja, Jang Do datang dan melecehkan Nyonya Lee. Untuk membuktikan kecurigaannya, Nyonya Lee melakukan tes DNA antara ketua dengan Haijo, di mana Nyonya Lee melihat kalau mereka berdua memang memiliki hubungan ayah dan anak. Hal ini pun membuat Nyonya Lee sangat terkejut. Ia tak terima kenapa bisa Haijo adalah anak dari Jang Do. Sedangkan kondisi Haijo telah pulih. Ia pun ingin menemui ibunya. Namun tanpa sengaja ia melihat berkas hasil tes DNA yang menyatakan kalau Haijo adalah putri kandung dari ketua. Mengetahui kenyataan ini membuat Haijo sangat terkejut, di mana orang yang sangat ia benci adalah ayah kandungnya sendiri. 장도연 그 사람 Kini mereka sama-sama terluka karena kebenaran ini. Namun Haijo tak akan pernah menganggap ketua sebagai ayahnya dan meminta ibunya agar melupakan semua ini. Keesokan harinya, kondisi ketua telah membaik. Ia pun telah bersiap untuk melawan mereka, di mana ketua mengambil mikrofilm yang selama ini ia simpan. Dengan adanya mikrofilm ini, ia akan dengan mudah mencapai puncak kejayaan. Namun, ketua diberitahu kalau Chang Hee telah berkhianat. Ia telah menyerahkan semua bukti dana gelap yang dilakukan oleh ketua, dan akibatnya ketua tak akan lolos dari hukuman. Hal ini pun membuat ketua sangat murka. Dengan begitu marahnya, ia meminta Chang Hee untuk bertemu. Ketua tak menyangka kalau Chang Hee berani mengkhianatinya. Sedangkan Chang Hee sudah menunggu saat ini tiba. Semua perlakuan dari ketua terhadap keluarganya akan ia balas sampai ketua hancur tak tersisa. Ancaman ini pun tak membuat ketua takut, di mana ia menyuruh anak buahnya membawa Gichan dengan kondisi banyak luka. Melihat itu, Chang Hee mencoba menolong ayahnya, namun ia dengan mudah dikalahkan, hingga mereka berdua dihajar habis-habisan. Beruntungnya, Inhua datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Ia juga telah memanggil polisi untuk meminta bantuan. Sedangkan ketua segera kabur melarikan diri. Keadaan ini pun membuat ketua bingung apa yang harus ia lakukan. Lalu ia memutuskan untuk menemui istrinya. Namun saat sampai di sana, ketua hanya melihat Haijo. Hal ini pun membuat ketua sangat marah. Ia menganggap kalau Haijo adalah penyebab dari semua kekacauan ini. Sedangkan Haijo tak peduli. Ia meminta ketua agar segera pergi. Mendengar itu, ketua sangat murka. Bahkan, ia ingin menghabisi Haijo. Beruntungnya, Nyonya Lee datang dan menghentikan tindakan itu. Dengan penuh kekecewaan, Nyonya Lee memberitahu kalau Haijo adalah anak kandung dari ketua, lalu mengingatkan kejadian waktu itu, di mana Jang Do dengan tega melecehkannya di saat Haekso pergi bekerja. Setelah 9 bulan berlalu, Nyonya Lee melahirkan Haijo dan merupakan anak dari Jang Do. Mendengar kenyataan itu, ketua masih tak percaya. 이게 무슨 소리야?
Ia pun menemui dokter untuk melihat hasil tes DNA itu. Dan memanglah benar bahwa Haejo adalah anak kandungnya. Sementara itu, Chang Hee mengadakan jumpa pers yang memberitahu semua orang tentang kejahatan dari ketua dan dana gelap yang telah dilakukan. Chang Hee juga menghadirkan saksi, yaitu ayahnya sendiri, di mana Ki-chan memberikan kesaksian bahwa ketua telah membunuh Hakso dan menyuruhnya untuk membunuh Hyojin. Tapi Ki-chan tak sanggup untuk melakukannya. Selama ini ia dan putranya juga telah diperbudak dan selalu dipukuli oleh ketua. Berita ini pun disiarkan secara langsung, di mana ketua juga melihatnya. Kini, semua orang telah pergi meninggalkan ketua. Sebelum ia menyerahkan diri, ketua meminta istrinya untuk bertemu. Ia meminta maaf atas semua kejahatan yang telah dilakukan. Tapi satu hal yang pasti, ketua akan terus mencintai istrinya. 치르고 나면 Sementara itu, Haejo mendapatkan kiriman paket dari ketua berisi mikrofilm yang selama ini mereka cari. Ketua juga menulis surat untuk Haejo, berisi ucapan permohonan maaf karena telah membuat Haejo menderita. Namun, ketua sangat bangga kepada putrinya. Sebagai seorang ayah, ia tak pantas untuk hidup lagi. Membaca surat itu, Haejo segera mencari ketua, di mana ia menemukan ketua akan mengakhiri hidupnya. Sebisa mungkin, Haejo mencoba menghentikan tindakan itu. Ia tahu kalau ketua bukanlah orang yang gampang untuk menyerah. Lalu, dengan tangisnya, Haejo memanggil ketua dengan sebutan ayah. Mendengar itu, ketua sangat terharu. Ia berterima kasih karena memiliki putri yang berhati mulia. Namun, ketua tetap memilih untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa hari telah berlalu. Inhua masih terus bersabar menghadapi sikap dingin dari suaminya. Awalnya, Chang Hee hanya ingin memanfaatkan Inhua untuk membalas dendam. Tapi ketulusan hati Inhua membuat Chang Hee jatuh cinta. Sementara itu, Kang San melamar Haejo. Ia begitu bahagia karena bisa bersama dengan wanita yang ia cintai. Dan akhirnya drama pun selesai. Saya Arya Views mengucapkan terima kasih karena telah mau menonton alur drama Korea My Queen. Semoga kalian terhibur. Atas dukungannya kami mengucapkan 감사합니다. 그 꿈 이뤄주지 않을래? 그 꿈 꼭 오빠랑 함께 이룰 거야.